apapun kebaikan-kebaikan yang kita buat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat dari kasih sayangnya dan keutamaannya. Allah juga tidak akan membiarkan ada satupun kebaikan dibuat hamba, walaupun sebesar biji zarrah, kecuali Allah akan mensyukuri dan membalas kebaikan yang kecil itu dengan balasan-balasan yang luar biasa banyak. Ketika kita menerima kebaikan dari Allah, maka pantas kita untuk makin cinta kepada Allah, makin memuja dan memuji Allah dalam hati kita. Tidak ada yang lebih kita cintai melebihi Allah, karena kita tahu yang paling menentukan dan paling kehendaknya mutlak dalam kesuksesan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah memuji Allah, karena ini bagian dari wujud kesyukuran kita. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada sesama, karena ini sebagai wujud konkret terima kasih kita kepada orang-orang yang telah membantu dan berjasa dalam kehidupan kita. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi al-anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ke-28 kali ini kita akan membersamai nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah yang maha mensyukuri. Tentunya sekilas bagi sebagian besar dari kita menganggap yang selalu bersyukur itu adalah hamba. Kita bersyukur kepada Allah atas pemberian-pemberian yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tapi ternyata apapun kebaikan-kebaikan yang kita buat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat dari kasih sayangnya dan keutamaannya. Allah juga tidak akan membiarkan ada satupun kebaikan dibuat hamba, walaupun sebesar biji zarrah, kecuali Allah akan mensyukuri dan membalas kebaikan yang kecil itu dengan balasan-balasan yang luar biasa banyak. Nah, bisa kita lihat dan kita renungkan bersama, bagaimana hidup manusia di dunia ini sungguhlah sangat terbatas sekali. Berapalah usia rata-rata umat manusia saat ini? Rasulullah berkata, rata-rata umur usia umatku 60 sampai 70. Itulah rata-rata usia umat Nabi Muhammad. Kalaupun dapat bonus hingga 80 dan 90. Pertanyaannya, dari begitu panjangnya kehidupan kita, berapalah yang kita gunakan dalam konteks untuk berbuat kebaikan dan ibadah? Bandingkan dengan balasan yang Allah siapkan untuk kita. Ketika orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, balasan yang utama adalah dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga yang begitu istimewa. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk para hamba-hambaku yang saleh, walaupun mereka beramal cuma 60 tahun,
cuma 70 tahun, cuma 80 tahun. Tetapi aku siapkan untuk mereka kenikmatan surga, apa yang tak pernah dilihat mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga. Bahkan kenikmatan itu tak pernah terbersit sedikit pun dalam pikiran dan hati mereka ketika hidup di dunia. Ini menunjukkan kepada kita makna dasar dari kata syukur. Syukur artinya memberikan untuk sesuatu yang sedikit balasan yang banyak dan besar. Para hadirin, dalam bahasa Arab, orang Arab di masa dulu kalau memberikan makanan yang sedikit untuk unta, tetapi unta itu cepat gemuk dan memberikan banyak hasil susu dan daging untuk yang meliharanya, maka orang Arab mengatakan naqatun syakurah atau ibilun syakur. Ini unta yang pandai bersyukur. Kenapa? Diberikan sedikit tapi memberikan hasil yang begitu banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal-amal yang kita buat, yang sebenarnya amalan itu begitu kecil, bahkan belum layak untuk dijadikan sebagai nilai perbandingan dari surga yang Allah berikan. Tapi karena rahmat dan kasih sayangnya dan sifat Allah yang maha bersyukur, kita memperoleh apa yang dijanjikan nanti dari segala kenikmatan yang ada. Disinilah Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Siapa yang orientasinya akhirat, dia berusaha keras untuk dapat apa yang Allah janjikan dari segala kenikmatan surga, sedangkan dia beriman, maka tidak ada sekecil pun dari kebaikan yang dibuatnya kecuali Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang diusahakannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang lebih utama dari segala perbuatan baik kecuali kita akan menuai kebaikan pula yang Allah berikan atas amal-amal yang kita kerjakan. Namun jangan lupa, sebagaimana Allah mensyukuri amal-amal baik, ketika kita melakukan amal-amal keburukan, perbuatan, ucapan yang menyakiti hati orang lain, mencederai orang lain, maka ingat, Allah katakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari suatu kejahatan dan keburukan adalah kejahatan dan keburukan yang setimpal dengannya. Makanya walaupun dalam Islam kita tidak mengenal istilah karma, tetapi kita sangat yakin apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik dan kita tuai. Ketika kita tanam kebaikan, kita akan panen segala balasan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tanam permusuhan, tanam kebencian, tanam perbuatan buruk, maka hal tersebut itu juga yang akan kita tuai dan kita panen di akhir dari usaha kita semua. Para hadirin rahimakumullah. Tentunya kalau Allah saja, Tuhan yang maha mensyukuri, meneladani nama Allah ini, menuntut kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Dalam Islam setidaknya ada 3 cara yang memungkinkan bagi kita sebagai hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Pertama, mensyukuri dengan lisan. Dan ini adalah bentuk syukur yang paling mudah. Bagaimana cara mensyukur dengan lisan? Ucapkan Alhamdulillah. Ketika Allah berikan kebaikan untuk kita, maka jangan lupa sebelum memuji A, B, C, D, E, yakini apa yang kau terima itu sebenarnya adalah datangnya dari Allah. Puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pula, kalau kebaikan itu sampai kepada kita lewat perantara orang lain, maka jangan lupa
untuk berterima kasih kepada semua orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak pernah berterima kasih pada manusia, maka dianggap dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka kita perlu membudayakan ucapan terima kasih. Walaupun hal-hal yang simpel dan sederhana. Kalau bantuan orang kepada kita, kita syukuri dengan lisan, niscaya akan membuka pintu-pintu lain di mana kebaikan-kebaikan yang lebih banyak akan datang kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, aku akan tambahkan nikmat yang kau syukuri itu dengan berlipat ganda. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, pengertiannya apa? Ketika kita menerima kebaikan dari Allah, maka pantas kita untuk makin cinta kepada Allah. Makin memuja dan memuji Allah dalam hati kita. Tidak ada yang lebih kita cintai melebihi Allah. Karena kita tahu yang paling menentukan dan paling kehendaknya mutlak dalam kesuksesan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya wajar kalau ada orang banyak membantu kita, hati kita pun akan condong kepadanya. Hati kita pun akan mencintainya. Hati kita pun akan loyal kepadanya. Maka dari itu, ini bentuk kedua dari mensyukuri nikmat Allah. Tapi ada yang ketiga, dan ini yang tantangannya paling berat. Mensyukuri dengan perbuatan. Setelah kita ucapkan syukur kita kepada Allah, terima kasih kita pada manusia, bertambah rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita pada sesama. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan dalam pengertian apa-apa kebaikan dan nikmat yang sampai kepada kita, maka hendaknya kita gunakan dan manfaatkan untuk hal-hal yang sejalan dengan kehendak Sang Pemberi. Jangan nikmat Allah kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Jangan bantuan orang lain kita gunakan untuk menyakitinya. Tentunya itu merupakan bentuk ketidaksyukuran. Para hadirin, kalau kita mau jujur, betapa banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hakikatnya itu kita pun tak pantas untuk menerimanya. Melihat amalan kita, melihat sikap dan perbuatan kita, kita belum pantas untuk menerima begitu banyak. Maka dari itu, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah yang mencerminkan bagaimana kita ketika membaca doa ini menggambarkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Apa kata Rasul? Allahumma inni la uhsi sana'an alaik illa kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tak bisa menghitung pujian yang pantas untukmu kecuali sebagaimana pujian yang kau sematkan untuk dirimu. Perbanyaklah memuji Allah, karena ini bagian dari wujud kesyukuran kita. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada sesama, karena ini sebagai wujud konkret terima kasih kita kepada orang-orang yang telah membantu dan berjasa dalam kehidupan kita. Dalami terus makna asyakur dan jadilah hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Simak terus dan subscribe channel Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh
Sabatur and Travel, Medan. Spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.